Milih ikan Gosanke versinya tuh brother itu mulai dari mana, geng? Rata-rata customer itu sebetulnya kalau misalkan pengen ikan buat di rumah tuh kan yang dia tumbuh kembangnya bagus, makronya bagus. Nah, selain pattern coba teman-teman pilih yang pangkal ekornya tuh membesar. Jadi sirip itu bagus yang mekar. Oh. Jangan pilih sirip yang bengkok begini nih, trapesium tuh. Itu nggak enak. Nah, itu mayoritas teman-teman nggak perhatiin itu, hanya lihat pola, body, yang penting bodinya. Kenapa geng ini ikan ini spesial, geng? Dari ketiga ini memang ada yang masih bisa mumpuni buat masuk di koi show. Ya. Sisanya memang buat pon quality. Nah, tapi ini jagoan gua yang nggak gua jual dulu, Pak. Kalau harga menarik tapi, geng? Nggak dulu. Ya. Coba geng diangkat, geng. Nih, kita lihat ya. Kenapa kita harus nge-review ikan ini? Karena sebelum on cam-nya dia bilang kita mau review ikan ini. Jadi ini udah full legend ya. Ini ya, ini full Sakai Legend. Kita pakai colornya full. So far ya ikan seperti yang teman-teman lihat lah. Balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Jadi kali ini gue lagi muter di Bogor di salah satu dealer yang apa ya? Dealer apa, geng? Lu, geng? Enggak lah, dia ngakunya selalu dealer kecil ya kan. Cuman tapi di arena kontes sering menang. Apalagi kemarin tahun lalu terjadi pertarungan sengit di Tanco. Ini deh gue pertama, geng, dari tuh Brother Koi. Jadi hari ini kita mau nge-review apa aja, geng? Kita mau mereview ikan yang kemarin menang di Nusatik. Oke, kemarin menang di Nusatik. Beberapa ikan dari Gosanke Osikin. Gosanke Osikin. Oke, jadi kita mau Lihat gitu ya. ya, kita mau lihat ya kan. Soalnya di Two Brother ini kayaknya jarang banget orang bikin YouTube di sini kayaknya. Jarang. Nah, makanya di sini kita mau lihat-lihat semua fasilitasnya Begeng sama ikan-ikannya Begeng. Ikutin terus videonya. Oke, di sini gua si Begeng lagi mau pamer ikan. Jadi di sini ada ikan pertama apa, geng? Ada Kohaku. Kohaku. Punya Osikin, ini kemarin gua hunting tanggal 2 April. Hunting tanggal 2 April. Ya, kita masukin. Ini dari siapa? Osikin. Osikin. Kita masukin ke bak biar Ya, ini lagi kita masuk ke bak. Ini size berapa nih? ini 40-an ya, 3840. 3840. Rosai. Ini lu punya orang belum, geng? Belum. Belum punya orang. Belum dong. Tapi dijual nggak? Sebenarnya mau gua buat POC sih, tapi ya kalau ada yang Kalau tawaran menarik gimana? boleh. Boleh, kan? Nah, ini Beres air beres. kenapa, geng, ini ikan ini spesial, geng? Dari ketiga ini memang ada yang masih bisa mumpuni buat masuk di koi show. Ya. Sisanya memang buat pon quality. Ukuran tosai ya segini tuh cukup oke. Spesialnya apa, geng? Coba, geng, dijelaskan dong biar netizen tahu nih spesialnya nih. Ini sengaja gue lagi push color karena skin Shirojinya jadi agak kuning, itu wajar banget. Oke. Semua dealer juga pasti begitu. Tapi dia punya basic skin, dia bagus skinnya. Sasinya itu cuman satu sisik ya, kalau teman-teman lihat sasinya tegas, itu cuman satu sisik. Ini ya kurang lebihnya, ini yang menurut gua oke. Pattern juga pattern enak, patternnya ngejual, nggak ngebosenin patternnya, dan dia punya body shape cukup besar. Artinya dengan ukuran segini, usianya Tosa itu ini oke banget. Oke, sekarang gue mau nanya. Ya, Milih ikan Gosanke versinya tuh brother itu mulai dari mana, geng? buat apa nih? Ya enggak, kita buat di rumahan juga nggak apa-apa, nggak harus shio terus lah, bosan, geng, kita shio terus, geng.
Kalau ikan rumahan lah, minimal harus apa, harus gimana gitu. Rata-rata customer itu sebetulnya kalau misalkan pengen ikan buat di rumah tuh kan yang dia tumbuh kembangnya bagus, mikronya bagus. Nah, selain pattern coba teman-teman pilih yang pangkal ekornya tuh membesar. Oke, kayak gimana tuh yang di sini nih? Di sini kayak gimana nih? Ini pangkal ekornya cukup tebal. Yang ini. Cukup tebal. Even nggak begitu rapi ya, karena kita ngomongin grow-nya. Oh, tapi ini kan masih kecil juga kan? Betul. Tapi ini pangkal ekornya cukup tebal. Yang patternnya acak-acakan ini. Ya. Pangkal ekor tebal, sirip. Sirip Teman-teman harus banyak gimana? lupa nih. Jangan pilih sirip yang trapesium. Contoh. Nah, ini Nanti kebetulan lu gue nggak ngerti, gue nih baru tahu nih gue nih. Gua Trapes. nggak ada ya. Di sini gua nggak ada pilih ikan dengan sirip trapesium. Nanti kalau misalkan memang ada, Harus ya, lancip, trapesium ini gimana sih? Harus lancip atau gimana? Kalau yang dari sini deh? itu nggak bisa tuh. Jadi sirip itu bagus yang mekar. Oh. Jangan pilih sirip yang bengkok begini nih, trapesium tuh. Itu nggak enak. Oh. Nah, itu mayoritas teman-teman nggak perhatiin itu, hanya lihat pola, body, yang penting bodinya gede. Oh, ini mekar gini ya. Nah, itu lebih bagus. Daripada dia ada sudutnya. Sudut begini. Nah, kan sirip ini begini nih. Ya. Kalau masuk ke trapesium bengkok begini, Ya. nah itu rata-rata teman-teman nggak ngeh. Oke. Oh, ini bagus bodinya, skinnya bagus, patternnya enak dilihat. Oke, tapi kalau siripnya trapesium itu sebetulnya jadi minus. Nggak enak dilihat nanti pada saat gede-gede. Minus di arena. Bukan cuma di koi show kan tadi yang kita bahas, Iya. tapi di rumah juga nggak enak. Dia berenang, begitu berenang ininya begini nih, dia ngebuka siripnya tuh begitu, itu nggak enak. Oke. Terus sama gini, geng. Ini kan masih kecil, geng. Hmm. Step pertama tuh kalau versi lu ya, metode keepingnya, lu mentingin grow-nya dulu, mentingin color-nya dulu atau gimana biasa Grow nih? sama color. Grow Biasa sama gua color. akan push grow sama color dulu. Di waktu yang bersamaan. Grow sama color. Oke. Biarin mereka nge-grow tapi tidak begitu stretch. Kenapa? Karena gua hajar color. Oh, berarti pertamanya grow dan didampingin color. Ya. Oke. Berarti kan jadi jelek dong, kuning dong, pasti kuning. Iya. Tapi setelah ikan nge-grow, ikan kuning itu bisa kita finishing. Oh, jadi nggak usah worry banget ya? Nggak usah khawatir. Nah, Oke. cuman karakter ikan tuh beda-beda. Karakter ikan yang di breeding sama breeder di Jepang tuh beda-beda. Ada yang cepat pemulihannya, ngembaliin si rojinya untuk jadi putih tuh cepat ada. Ada juga yang udah berkali-kali itu kita lapisin finishing juga masih belum. Jadi nggak semua karakteristik kita ngomong Gosanke ketika kita push color akan cepat untuk balik finishing. Nggak semua itu, beda genetik, beda farm, beda juga karakternya. Oke, berarti ini lagi dalam fase Grow. apa nih? Grow. Bro, color Grow sama color. Makanya nih kayak kepala nih, kalian bisa lihat nih agak kuning nih. kuning banget. Iya. Bukan agak kuning lagi, ini kuning banget. Oh, lu kalau standarnya gua sih nih agak kuning ya, geng ya. Beda lah kalau standarnya dia mah kebanyakan main kontes nih. Ya kan kayak gini aja dibilang kuning banget nggak? Ini masih oke lah ini. Cuma tapi jangan takut, ini wajar karena gue juga keeping di Java juga kuning-kuning kayak gini nih kalau lagi misalnya lagi nge-color nih. Ini tosai berarti, geng ya? Tosai. Tosai. Ya. Dijual ya berarti ya? Gua apa ada yang cocok? Kalau cocok ya. Enggak, biarin aja. Oh. Ntar jual nisai. Lebih value. Oke. Ini dia adalah Kohaku dari Hoshikin. Hoshikin. Di Hoshikin nih masih available nih. Kita lihat ikan-ikan yang lain ya. Oke. Oke, next. Kita mau spill lagi di sini. Ada ikan apa lagi, geng? Ini ada jumbo tosainya Yellow Monkey dari Dainichi. Oh, Denichi. Jumbo tosai 47-48 cm kemarin itu. Oke. Ya. Kita sekarang lihat ikan-ikannya. Spesialnya apa, Bang? Spesialnya? Udah pasti jumbo. Asik. Udah pasti jumbo banget ini ya kan, 48, ada yang 50 malah. Oh, jadi kalau 40 cm ke atas sudah dibilang jumbo tosai ya? Jumbo tosai. Oke, ini ikan-ikannya dari Dainichi, nanti kita pindahin ke situ aja biar enak ngeliatnya. Lahirnya berarti tahun lalu ya? Tahun lalu. Lahir tahun lalu nih ikan-ikannya nih. 2020. Oke, sekarang kita boleh Kang Jeffrey Nicole.
Diangkatin, dicari ikannya yang mantap-mantap nih. Ini juga ikannya masih available semua nih. Gua sekarang mau bikin konten-kontennya kayak konten-konten nge-spill ikan-ikan yang available aja lah. Biar netizen kalau bingung nyari ikan di mana nih, salah satu tempat langganan gua beli ikan. Karena beberapa ikan juga gua ngambilnya dari Two Brother dan udah dapat piala juga dari Two Brother. Nih lagi diangkat nih ikannya nih. Kalau karasi gimana, geng? Ada perbedaan nggak, geng, milihnya dibandingkan kohaku? Ada dong. Kalau karasi itu harus apa? Karasi itu lu pilih harus memang apa ya? Dia ini kan ikan satu warna. Ya, Ikan satu warna itu kan basicnya memang cepat gede gitu loh. ya. Nah, tetapi memang ada juga yang bantet. Jadi lu memang kalau pilih karasi ya, kita bukan ngomongin karasi jinrin. Kalau karasi jinrin udah pasti tone colornya harus sama. Ya. Sirip warnanya harus sama dan jinrinnya harus padat gitu. Terlebih yang paling utama adalah pilih ikannya yang paling gede. Paling gede. Paling gede. Di satu batch ini, Ya. jadi kalian harus pilih yang paling gede karena itu udah pasti jumbo. Nah, oke, kalau ini kan ukuran lu rata. Enggak rata. Nggak rata. Ini gede. Ini gede. Gede sendiri nih. Ini Oh. 48 cm. Kalau dari body harus gimana, geng? Kalau ikan-ikan kecil gini, geng? Body sih sama ya, pada dasarnya mau lu pilih gosanke atau non gosanke, bodinya harus tetap sama, proporsional. Tulangan besar buat nopang body, ketika bodinya mulai membesar, tulangnya mampu nopang body polon. Kalau untuk pakan kayaknya ini paling gampang ya. Ini sih Tong sampah ya? Ini apa aja dihajar sama dia ya. Tapi maksudnya ini nggak perlu kayak, kita harus color dulu, harus gini-gini. Ini mah nggak peduli deh ya. Ini sembarangan aja udah. Dia pasti di atas kok. Dia kan basicnya juga sebetulnya kalau di kolam jadi ikan-ikan penjinak lah ya. Ya. Jadi ikan penjinak. Nih, jadi kalau kayak gini tuh kayak lu daily 100% pakai grow juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak masalah nih, Mau ini lihat ikan ini. jinrinnya tuh. Ya lu gitu malah nggak kelihatan, geng. Oke. Nah, ini malah kelihatan nih. Nih, kalau ini karena ginrin, jadi kalian lihat harus ginrinnya harus penuh, padat. Jangan sampai ada celah kosong ginrinnya. Nah, tapi kalau di tulangan gini nih, itu wajar ya, nggak ada ginrinnya ya, geng ya? Ini wajar. Ya emang kayak gitu ya? Emang semuanya begitu. Iya, emang semuanya gitu. Tapi dia punya tone color, lihat sama lu rata. Kepala, body, sirip itu nggak ada gradasi yang signifikan ya. Ya. Ini ada beberapa yang ada gradasi. Oh ya, ini palanya lebih merah nih. Sementara bodinya enggak. Kalau Ya. ini kan rata. Jadi satu tips lagi, ini sebenarnya nggak cuma di karasi sih, tapi di kohaku juga kayak gitu. Kalau misalnya di kepala ada beni, kepala sama badan beninya harus sama warnanya. Upayain sama beda satu pun, Iya. tapi jangan turun 2 Jangan terlalu jauh ya. Nah itu yang bagus seperti itu ya. Jadi kepala biasanya cenderung lebih merah biasanya. Betul. Cuman tapi kalau kalian bisa dapat kepala sampai badan itu warnanya sama semua, itu baru spesial. Betul? Betul. Nah, udah mulai paham gue ya. Oke. Lu main ikan bertahun-tahun, lu kalau nggak paham, lu jualan pakan kalau nggak paham parah ya kan. Tolol ya. Harus paham lah. Nah, ini salah satu tips kalau karasi tuh kalian cuman lebih gampang pemilihannya, yang penting bodinya aja oke ya. Bodinya oke, kalau warna selera ya. Iya, Warna selera. Kalau ginrin harus padat. tone color, sirip tetep itu. Ya. Tuh. Oke, lanjut. Ada apa lagi kita di sini? Kita masih punya Ini masih available kan? available dong. Available nih, satu vet, langsung aja. Ini baru datang, belum lama. Nah, ini yang lagi seru nih. Aragoke. Aragoke. Ya, masih kecil, geng. Nggak ketemu kita di arena, geng. Enggak. Nggak ketemu kita di arena. Punya lu kan udah gede ya? Iya, punya Tapi sama farmnya dari Marusen Kobayashi. Oh, sama ya kita ya? Sama. Oh, sama. Nah, Mayoritas Aragoke itu Marusen Kobayashi di Niigata, Oyama itu di Hiroshima. Jadi nggak banyak orang yang breeding Aragoke sebetulnya. Aragoke. Jadi Ya. logonya itu gua tahu Marusen Kobayashi. Baik. Karakternya kelihatan. Tadi kemarin kita dikomplain, geng. Kenapa? Di lokal banyak, geng, Aragoke. Biarin aja lokal berkembang dengan lokalnya. Ya. Ya, cuman tapi kita ngomong kan Jepang ya. Kita nggak ngomong di Indonesia ya. Kalau di Jepang jenis Aragoke ini adalah salah satu jenis yang paling jarang gitu. Kenapa di Jepang jarang, geng? Nggak laku atau gimana, geng, di Jepang, geng? Peminatnya Europe ya. Oh, peminatnya dikit ya. Jadi sebetulnya kayak di Blitar banyak temen-temen yang Aragoke mungkin kiblatnya Europe. Oh, ekspor. Kebanyakan makan keju mereka. Oke, kita mau spill dikit nih
Aragoke-nya. Kita lanjut. Apa nih, geng? Aragoke. Aragoke. Dragon scale kalau di Jepangnya sendiri manggilnya dragon scale. Dragon scale. Spesialnya Aragoke lu apa nih, geng? Harus spesial karena nggak ada yang punya. Asik. Iya nggak? Lu ngomong kita tadi ngomongin di Blitar banyak lu. Nggak ada yang punya dari Marusen. Oh. Iya kan, cuman gua doang. Gua ada satu. Iya yang punya ya. Gua ada satu. Barusan. Ada satu. Apa nih kalau ini spesialnya? Spesialnya satu jelas udah nggak ada yang punya. Ya. Kedua nggak semua orang suka gosanke. Gua Oh. lihat ada opportunity bahwa orang itu nyari ikan yang aneh dan terbukti 45 ekor Pak bisa segini. Asik. Ya kan. Nah tapi ini jagoan gua yang nggak gua jual dulu Pak. Kalau harga menarik tapi, geng? Nggak dulu. Ya. Coba, geng, diangkat, geng. Nih kita lihat ya. Kenapa yang ini nih spesial Aragoke-nya nih? Lihat ada jinrinnya cakep, jinrinnya cakep dan dia sampai perut. Scale-nya sampai perut ya? Oh. Oh. Ya kalau ini 65 cm kan gua kalah sih, geng. Sampai pantat loh. Itu yang paling susah, geng. Susah karena nggak semua Aragoke ini kayak contoh yang kayak gini nih besar. Ini yang gede ya, ini yang paling gede nih. Oh, dia nggak kosong kan? sampai perut, ya. Kosong. Ini kayaknya yang padat gitu juga ternakan lokal juga, ternakan Indo belum jarang juga ya, yang sampai perut gini ya. Kalaupun ada, ayo kita tanding. Asik. Apa-apa kan ya? Apa-apa, Namanya geng. kompetisi. Oke, jadi kalau kayak gini tuh tips milihnya Aragoke, banyak-banyakan scale atau gimana? Lu pilih yang memang sisiknya besar dinamain dragon scale karena kan memang sisiknya sisik naga. Lu pilih yang sisiknya besar. Nah kalau jinrin atau non jinrin itu sebetulnya balik lagi ke selera. Oke. Selera lu maunya seperti apa. Nah kalau gua lebih suka ngelihat Aragoke dengan scale yang besar dan jinrin. Jinrin. Dan lu mesti balik tuh cara lihat Aragoke. Dia full nggak Oke. sampai perut. Kalau yang coklat udah sampai pantat, sampai lubang pantat. Tapi kagak lu jual sama aja, lu ngapain pamer-pamer? Kan kasih tau doang yang bagus ya mana ya. Benar. Dia lain lah. Corporate apa? Belum. Curang banget nih. Cuman tapi yang lainnya masih ada lah, ini masih banyak nih Aragoke ya kan. Ini masih available semua. Cuman yang ini ya kalau dia 100 juta sih kayak dijual sih sama Begeng sih. 100 juta. Ya kan? Sih lu gua kasih motor kok. Plus motor ya. Kenapa harus Marusen sih sebenarnya? Aragoke? Marusen. Kenapa harus Marusen maksudnya? Sebetulnya di Jepang ada dua yang terkenal Aragoke. Di Hiroshima itu ada Oyama dan Marusen itu di Niigata. Nah, berhubung gue jarang ke Hiroshima, jadi memang gue punya kedekatan secara psikologis sama Niigata. Marusen di Niigata. Gue lebih ngambil Marusen di Niigata. Tapi kalau secara kualitas ikannya beda karakteristiknya beda. Karakteristik scale-nya beda, warnanya beda. Terutama nanti lu udah punya kan? Ya. Nah, karakteristiknya dia shoulder-nya besar. ya betul lebar Iya, banget. iya. Lebar banget. Ya, itu kelihatan karakternya. Mana yang Oyama, mana yang Marusen. Oh berarti Marusen itu memang shoulder-nya jauh kelihatan lebih besar. Lebih besar. Oke. Gitu. Berarti ini bisa kalian fight buat size yang lebih besar. Ini Iya, gue nimbrung ya. Iya. Nah, jadi kalau kalian udah ngeliat kontennya Java yang tentang Aragoke, itu kan pundaknya lebar banget, pangkal ekornya juga gede. Nah, ini harusnya indukan yang sama ya? Iya dong, pasti. Iya, harus ini indukan yang sama. Cross-nya aja yang di cross sama dia misalkan melnya pakai apa. Ya. Waktunya juga mungkin berbeda. Beda. Ya cuman beda tapi dengan farm yang sama, harusnya indukan yang sama. Hasil Dan kualitas pasti akan sama. ya nggak jauh beda ya. Nah, ini kalau kalian suka sama Aragoke Java, ini ada yang versi lebih kecil. Tosai. Harganya ekonomis nggak? Harga anak sekolah kata teman. Set. Sekolah UPH. Sekolahnya UPH. Nah, ini dia nih. Aragoke masih banyak.
Ini udah kita spill stok-stok yang available-nya di Two Brother Begeng. Dan sekarang gua mau ngasih lihat lagi. Begeng itu sebenarnya spesialisnya itu bukan jualan ikan dia. Spesialisnya itu dia azukari, dan ini adalah kolam-kolam azukari dari Two Brother. Ya kan? Dia soalnya kalau mau jualan ikan duitnya belum habis. Nanti dia jualan kalau duitnya udah habis. Dan sekarang berangkali gue jualan azukari doang. ya. Tapi benar, lu kalau nanya ke sini agak susah untuk dapetin ikan yang available. Ya, tapi kalau ikan yang azukari di sini ini adalah kolam dari champion-championnya dari Two Brother. Kita ikutin terus videonya. Oke, geng. Ya. Kenapa kita harus nge-review ikan ini? Karena sebelum on cam-nya dia bilang kita mau review ikan ini. Ini belum mungkin. Udah ini, sekarang udah. Tadi lu kan pas belum on cam lu udah ngomong nih kita harus review ikan ini. Kenapa, geng? Ini spesial. Kita kayaknya ambil jongkok enak, geng. Ambil lihat ikannya. Ini kita dapat di Narita. Dapat di Narita. Dari Narita RS Collection. RS Collection maksudnya apa sih? Ryuki Collection. Jadi ikan-ikan yang spesialnya dia keep sampai Desember Januari baru mereka akan keluarin. Oke. Ini kemarin dia ada auction RS Collection. Kenapa gue bisa bilang ini spesial? Coba lihat deh teman-teman. Dia warnanya merah bata. Oh, merah bata nih susah ya? Kalau ada payung boleh biar lebih enak dilihat. Terus kalau dari selain warna apa lagi, geng? Yang bikin ikan ini menurut lo kemarin layak dapat Grand Young Champion? Sebelum tanding gue udah optimis. Asik. 90% bener. Gue suka nih manusia sombong kayak gini nih, gue suka banget dah nih. Sebelum tanding gue udah optimis karena gue ngelihat memang dia punya Jinrin, dia punya karakter Jinrin itu wow. Wajib. Best. Ini baru nih, baru kelihatan. The best banget dengan perpaduan warna Soragoy abu-abu dan merah bata dari Ochibanya itu sendiri. Ini udah keeping berapa lama, geng? Ini kita beli Desember. Oh, beli Desember ya? Desember dan perdana keluar di Nusatik kemarin. Oke. Ini dia nih. Jadi siapa gue lupa? Jinrin Ochiba. Jinrin Ochiba. Nih Ochiba nih. Breedingannya dari Ozumi Karashi. Ozumi Karashi, tapi emang nih Udah dipilih bisa lu lihat sih. Ini Jinrinnya nih, teman-teman bisa lihat nih. Wih, parah banget sih. The best. Ini the Dan best nyari banget. Ochiba yang warnanya merah bata kayak gini tuh susah banget. Hmm. Nyala ini. Oke, kalau misalnya main kontes-kontes kayak gini, geng. Spesialnya, bukan spesialnya, bedanya keepingnya sama keeping ikan-ikan yang di tadi, ikan-ikan jualan. Ini kita nggak nge-grow ya, kita jaga kualitas Jinrin, jaga kualitas skin, jaga kualitas warna. Jadi memang nggak semata-mata ikan supaya cepet grow gitu, nggak. Memang ada treatment khusus yang nggak diperlakukan di ikan-ikan lain. Oke. Gitu. Contoh khususnya kalau yang di sini. Salah satunya kita nggak di grow, biarin aja natural. Dia mau nge-grow, tapi yang kita jaga adalah si Jinrin ini gimana caranya untuk tetap menjaga tidak terlalu pecah. Karena kan pertumbuhan ikan itu semakin besar, otomatis Jinrin itu akan semakin pecah. Oke. Tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dengan porsinya kemarin gue dapet tuh size 49. Ini sekarang 55. 55. Oke. 55 cm tapi kualitas Jinrinnya masih tetap nyala. Nah, yang harapan gue ke depan di 65 tuh kualitas Jinrin masih tetap terjaga seperti ini. Jadi kita pakan tuh nggak kita push. Gitu. Oke, kalau pakan manajemen pakan lu gimana, geng, di sini, geng? Buat yang di kolam besar memang sedikit berbeda dengan treatment pada umumnya. Jadi kita misalkan yang lain makan 8 kali gitu. Ini mungkin makan cuma 5 sampai 6 kali makan. Terus Komposisi pakannya? kita ada demo tahu aja. Bener-bener nih. Ini kita lagi treatmentnya di color, hanya color. Kalau 100%. 80% kita pakainya color. Oke. 80% kita color karena warnanya harus tetap nyala ya. Nah, tuh kalau teman-teman lihat lagi tuh pada saat dia kena matahari tuh Jinrinnya.
Dan for your info, kemarin dari 11 juri ini full ya. Full mutlak 11-0. 11-0 Wih. Gue demen nih lewat apa nge-review orang-orang sombong ini, gue doyan banget gue. sekali-sekali. Iya, tapi emang ini genrenya padat banget sih. 11-0. Gak usah diulang-ulang terus 11-0 ya. Oke, for your information, ini juga salah satu experience trial kita di Legend ya, geng ya? Betul. Ya, lu kan dulu nggak pernah mau pakai Legend, geng. Enggak. Kenapa? Terus habis itu lu? Pesimis gua sama produk lo. Iya, tapi dia for information aja emang bagi yang ini salah satu orang yang pesimis sih awalnya sama produk dari si China ini, Mega Jumbo Group ini. Bukan pesimis sih, gua tuh termasuk orang yang memiliki karakteristik kalau gua mau coba sesuatu harus punya reason yang kuat kenapa gua mesti ganti atau gua mesti coba. Itu sih. Jadi dibilang pesimis terhadap kalian juga enggak juga ya, tapi gua memang memiliki karakter sendiri, memiliki prinsip sendiri. Kalau gua mau coba berarti ada something yang bikin gua kegugah untuk melakukan itu. Tapi kalau gua belum mau coba, belum mau. Kemarin kenapa? Step 1 dulu deh, kenapa lu mau coba? Ada salah satu temen-temen di dealer lain yang gue sering diskusi tentang ikan, pertumbuhan ikan, baik dari show quality maupun pond quality. Kita diskusi, menurut dia itu oke, lu coba deh geng. Tapi dia juga ternyata baru cuman pakai 2 kali kan gitulah. Akhirnya setelah banyak pertimbangan gue coba. Itu tuh awalnya juga gue mau trial doang ya, kok ternyata lebih nyala gitu. Sepenglihatan gue lebih nyala. Gue tidak pernah menanyakan ke teman-teman handler. Ternyata beberapa pekan lalu mereka bilang ini Jeffrey nih harus Jeffrey Nicole nih, ini Jeffrey Nicole. Iya, namanya Jeffrey Nicole. Dia bilang katanya ikan yang di pet itu jauh lebih nyala. Nah di pet juga kan gue kasihnya memang color ya. Oke. Color sama grow lebih nyala dibanding adalah yang nggak di pet gitu. Terus gue lihat, oh iya bener ya lebih nyala. Akhirnya gue coba lanjut di sini sampai gue putuskan, yuk kita full pakein color, kita ikutin di apa kontes kemarin lupa. Nusatik. Nusatik. Yeah. Nah, Jadi ini udah full Legend ya. Ini ya, ini full Sakai Legend. Kita pakai colornya full. So far ya ikan seperti yang teman-teman lihat lah. Ya. Terus di apa yang lu suka lagi dari Legendnya apa, geng? Legend ini nggak naik cepat. Dia tuh lama naiknya. Bukan karakteristik yang ngebuat ikan langsung merah gitu dalam kurun waktu seminggu 2 minggu, nggak. Karena gue penyuka proses. Jadi setelah beberapa bulan gue coba, memang lebih kelihatannya lah. Dan dia lama untuk redup. Ini kan kita kontes itu tanggal 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, sampai sekarang masih nyala. Masih nyala. Oke. Artinya kalau misalkan hari ini ada show juga, ini 11-0 Asik. lagi. Gue demen nih, nge-review orang sombong itu paling enak gua. Nah, ini objektif gua sih, karena aduh gua untuk ganti pakan itu memang cukup sulit gitu. Jadi gua ngerasa bahwa apa yang udah gua temukan tuh, komposisi yang udah gua temukan, racikan yang udah gua temukan tuh susah. Jadi Legendnya itu gua bikin pasta. Oh, di pasta. Gua pasta. Oke. Kenapa di pasta? Karena bobot padatnya beda. Oh, oke. Dan gue memastikan pasta yang kita buang ke kolam itu memang habis secepat itu dengan kurun waktu at least misalkan 10 menit gue lempar pasta habis. Itu gue memastikan mereka tuh makan dengan baik. Oke. Tidak ada yang kebuang lah ya, kandungannya tidak ada yang kebuang. Oke, jadi ini adalah hampir ya semua kolam kompetisi lu ya berarti ya udah pindah ke Legend ya? Yang ini kebetulan ini memang kolam besar itu memang Kompetisi ya? ya Ya. kompetisi. Satu lagi kan saya juga ada yang memang di apa namanya Kabuto. Oke. Ya, ini dia nih. Mochibanya punya dari Two Brother yang kemarin dapat Grand Champion. Jadi approve ya, geng ya? Approve. So far approve. Kalaupun ada yang nggak approve, gua akan komplain sih. Atau tiba-tiba gua tidak pakai. Pokoknya kalau orderan gua nggak masuk berarti ya ini sih buktinya udah repeat order yang kesekian kali untuk di Legendnya. Ya berarti approve. Di ikan-ikan lain juga aman, geng. Di Tancol lu dah tuh. Panco genetik kuat sih ya. Asik. Jadi dia nggak merah.
Jadi memang si Rojinya putih aja gitu dan nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi di tanconya aman ya? Aman aman. Makin merah atau Nggak ada perubahan yang signifikan kalau itu. Tapi emang ikannya emang udah bagus sih tanconya ya. Di ikan-ikan lain gosanke? So far JKD ya kita pakai. Oh ikan gaji JKD ya? Ini kalau sudah kita lepas lagi karena ikan mahal nih. Asik. Oke, gua stock shot dulu. Oke guys, jadi kita udah muter-muter sama Begeng. Ini gua lagi mau di akhir video. Oke. Jadi Two Brother itu tuh apa, geng? Lu jualan ikan kah, azukari kah, atau apa nih? Gua nggak ngerti nih. Sebenarnya basicnya gue seneng keeping, gue seneng tanding, gue seneng kompetisi. Jadi secara tidak langsung gue beli ikan yang gue mau, Ya. gue jual ya gue azukari. Oh gitu, Tanding. gitu. Oke, jadi kalau kalian mau cari ikan-ikan spek kontes nih, teman, spek rumahan juga ada ya? Ada. Ada spek rumahan ada. Nah, kalian bisa langsung datang lokasi di mana nih? Di GPS namanya apa? Two Brothers Koi ada alamatnya di sini. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa kontak admin atau kontak ke gua. Ya. Cuman gua lagi nggak bisa azukari. Asik. Ngantri. Azukarinya masih ngantri, cuman tapi kalau kayaknya gue masih penasaran sama Aragoke sih, geng. Aragoke ya. Itu nasibnya mau diapain tuh satu ekor itu tuh? Aragoke mungkin nanti kita jualnya di Nisai. Oke, jualnya di Nisai. Cuman tapi kalau sekarang 100 juta free motor ya? Dapat cashback, Dapat cashback motor tuh. Itu Aragoke satu kecil banget. Itu gua bilang keren banget ya kan tadi juga. Lu udah lihat keren ya? Udah, itu sampai bawah ya kan. Terus udah gitu kalau kalian mau tahu gedenya juga contohnya kan yang di Java ya kan, contohnya di Java dengan body kayak gitu, dengan scale dragonnya sampai bawah, Pam yang sama. pump yang sama, Indukan yang sama. indukan yang sama. Tuh, 100 juta cashback motor tuh. Ya kan pokoknya. Oke, lokasinya ada di daerah Bogor, arah Ciawi ya. Di Gang Menteng Ciberung. Nah, Nanti kita oke. cantumin di sini alamatnya. Nih, nomor- Teman-teman bisa datang ke sini karena kita juga lagi banyak banget stok Jumbo Tosai, Nisai nggak ada. Nisai nggak ada, ya Tosai. No Azukari. No Azukari, ya. Oke, terima nasib aja dah tuh, Azukarinya lagi penuh. Jadi nomor teleponnya nih gue kasih di bawah. Next kita kontes dulu apa, geng? Bogor. Bogor. Oke, jadi kalau kalian mau lihat prestasi-prestasinya tuh brother, dia bakal ngebom nanti di Bogor nih. Ngebom. Tungguin aja. Kalian ngebomnya kan di GC. Iya. Kan? Oke. Mau dia lagi nanti. Oke, jadi itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.